benarkah Dajjal ini sudah muncul di Khurasan, India? Dajjal secara bahasa artinya pemalsu, sangat pendusta. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menamakan orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW dengan menyebutnya Dajjal, karena mereka adalah para pendusta besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan datang kiamat sehingga dibangkitkan Dajjal-Dajjal, pembohong-pembohong besar, yang jumlahnya mendekati 30 orang, masing-masing mengaku sebagai utusan Allah. Tetapi kemudian kata Dajjal menjadi istilah bagi seorang manusia pendusta, buta sebelah matanya, mengaku sebagai Tuhan yang akan muncul di akhir zaman mendekati hari kiamat. Karena besarnya ujian dan musibah dengan kedatangan Dajjal ini, maka semua nabi telah memperingatkan tentang kedatangannya. Penasaran dengan kisahnya? Silahkan tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Akan tetapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tiada seorang nabi pun, melainkan dia memberi peringatan yang menakutkan kepada umatnya tentang pendusta yang buta sebelah matanya. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Rob, Tuhan kamu tidak buta sebelah matanya. Dan ditulis di antara dua matanya, Kaf, Fa, dan Ra, kafir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun pertanyaan apakah Dajjal ini sudah muncul di Khurasan, India? Mungkin yang Anda maksudkan adalah Begawan Sri Baba dari India yang mengaku sebagai Tuhan bukanlah Dajjal, yang diperingatkan Nabi SAW. Karena Dajjal memiliki ciri-ciri yang telah diberitakan oleh Nabi SAW, dan kebanyakan ciri-ciri tersebut tidak ada pada orang India tersebut. Di antara ciri-ciri Dajjal adalah sebagai berikut. 1. Seorang laki-laki yang besar tubuhnya, merah kulitnya, keriting rambutnya, buta sebelah matanya. Matanya seolah-olah buah anggur yang menonjol, mirip seperti Ibnul Khotan, seorang laki-laki dari Khuza'ah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Buta matanya sebelah kanan. Matanya seolah-olah buah anggur yang menonjol. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3. Syab, muda usia 30 hingga 50 tahun. Sangat keriting rambutnya. Matanya seolah-olah buah anggur yang menonjol, mirip seperti Abdul Uzza bin Khotan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Seorang laki-laki, pendek, cara berjalannya tidak normal, keriting, buta sebelah matanya, satu matanya rata, tidak menonjol dan tidak masuk. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Buta sebelah matanya, menonjol dahinya, luas atas dadanya. Hadis riwayat Ahmad. 6. Banyak rambutnya. Hadis riwayat Muslim. 7. Di antara dua matanya tertulis kafir atau huruf kaf, fa, dan ro, yang bisa dibaca oleh semua orang beriman. Bisa baca tulis ataupun yang buta huruf. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 8. Orangnya sangat besar. Hadis riwayat Muslim. 9. Makhluk yang besar fitnahnya. Hadis riwayat Muslim. 10. Tidak dilahirkan. Hadis riwayat Muslim. 11. Muncul dari arah timur yaitu Khurasan. Hadis riwayat Tirmizi. 12. Muncul dari tempat bernama Yahudiyah kota Asbahan dengan 70.000 orang Yahudi. Hadis riwayat Ahmad. Asbahan adalah kota yang dahulu termasuk Khurasan, sekarang termasuk wilayah negara Iran. 13. Dia muncul dan tinggal di bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Hadis riwayat Muslim. Khurasan adalah kota yang luas zaman dahulu. Awal batasnya dekat Irak, akhir batasnya dekat India, sekarang meliputi beberapa kota dan masuk ke beberapa negara, yaitu Iran Utara, diantaranya terkenal dengan Naisabur, Afghanistan Utara, diantaranya terkenal dengan Harah dan Balkh, daerah-daerah Turmania, dahulu pernah masuk Uni Soviet, diantaranya terkenal dengan Marwu, dan desa-desa sekitarnya, sebelum sungai Jaihun. Itulah kisah Dajjal sudah muncul di Khurasan yang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga ada hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.